Tes. Oke, masuk. Tes. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Itadil Hamid dengan tim kerja digit terakhir 076 dari Sekolah Vokasi Prodi Teknologi dan Otomasi angkatan 2024 Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan materi dari Praktikum Dasar Sistem Kontrol pertemuan ke-10 dengan tema Auto Tuning PID pada motor DC Arduino. Oke, kita lanjut langsung ke materinya. Nah, Auto Tuning PID pada motor DC Arduino sendiri merupakan metode untuk menentukan nilai parameter KP, KI, dan KD secara otomatis tanpa trial error dari manual. Nah, pada motor DC berbasis Arduino, auto tuning digunakan agar sebuah sistem cepat mencapai set point, stabil dan minim overshoot dengan waktu penyetelan yang lebih efisien. Nah, prinsip kerjanya juga dengan cara memberikan respon uji coba pada motor, misalnya pada tiap step input atau osilasi torque control. Lalu, mengamati respon sistem seperti kecepatan, overshoot, dan waktu naik. Dari respon tersebut bisa kita lihat algoritma auto tuning, contoh dari Ziegler atau Nichols, relay feedback atau dari PID auto tune. Nah, menghitung parameter PID yang sesuai. Selanjutnya, kekurangan dari auto tuning sendiri yang pertama, meskipun hal tersebut praktis, auto tuning memiliki beberapa keterbatasan ya teman-teman. Pertama nih, auto tuning sendiri menjadi parameter PID yang menghasilkan dan belum tentu optimal untuk semua kondisi operasi. Nah, nilai yang diperoleh pada umumnya hanya sesuai pada kondisi awal saja, seperti pengujian dan dapat menurunkan performa ketika sebuah perubahan terjadi. Nah, terjadi perubahan beban atau perubahan kecepatan motor. Nah, pada poin kedua, auto tuning tidak mempertimbangkan tujuan performa secara spesifik. Selain itu, ada batasan overshoot tertentu seperti batas overshoot tertentu, waktu naik yang sangat cepat, atau respon yang sangat halus. Nah, akibatnya dari hal seperti ini, sistem mungkin stabil, tapi belum tentu memenuhi kriteria performa yang diinginkan. Nah, pada poin ketiga sendiri, penggunaan auto tuning dapat membuat pengguna kurang memahami apa itu dari prinsip kerja PID jika hanya bergantung pada hasil otomatis. Lalu selanjutnya, oleh karena itu, auto tuning sebaiknya digunakan sebagai alat bantu awal, bukan sebagai pengganti pemahaman dan penyetelan PID secara manual. Oke, mungkin segitu dari pemaparan materi mengenai Praktikum Dasar Sistem Kontrol yang 10. Selanjutnya kita akan lanjut ke video tutorial dan cek. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan dari blok-blok ini. Pertama, ini bisa kita jelaskan dari rangkaian PWM6 yang dimana rangkaian ini berfungsi sebagai dari blok ini nih. Nah, berfungsi sebagai penghitung perubahan posisi pada bagian atas yang dimana blok ini merupakan pembaca data mentah ya. Nah, merupakan pembaca data mentah dari sensor encoder melalui Arduino. Lalu sinyalnya akan dibagi menjadi dua jalur ya. Nah, ini sinyalnya akan dibagi menjadi dua jalur. Yang satu langsung menuju nilai encoder dan yang satu lagi melewati blok Z-1 untuk unit delaynya. Bisa kita lihat dari blok ini. Oke, lalu dilanjut pada blok pengurangan akan menghitung selisih antara berupa nilai sekarang dan nilai sebelumnya untuk mendapatkan delta encoder, dan nilai ini akan mempresentasikan seberapa jauh motor akan bergerak dalam satu siklus pembacaan. Oke, lanjut yang di blok kedua ini berfungsi juga sebagai penghitung selisih dalam bagian waktu. Nah, ini nih, bisa kita lihat dari sini ke bawah, yang dimana pada bagian tengah memiliki logika yang sama persis pada bagian atas. Nah, bagian atas itu kan logikanya manggil sistem dalam waktu atau time dan dalam waktu sebelumnya atau pref time yang disimpan dalam blok delay. Lalu pada nilai penting dari blok-blok ini
adalah untuk mengetahui berapa lama durasi berlalu antara satu nilai dengan pembacaan data pada pembacaan berikutnya atau sampling time yang disebutnya gitu ya. Lalu selanjutnya pada kecepatan kalkulasi pada bagian ketiga bawah ini, blok terakhir bernama speed filtered atau delta time yang berfungsi sebagai kalkulator kecepatan. Nah, secara sistematis kecepatan adalah jarak yang dibagi oleh waktu. Ini mana seharusnya dari blok ini tuh ada berasal dari delta encoder dengan selisih waktu yaitu delta time. Dan hasil pembagiannya ini akan dikeluarkan sebagai sinyal speed yang merupakan kecepatan motor saat ini. Oke, kita lanjut aja pada bagian yang kedua. Ini bisa kita lihat nih, ini ada blok-blok di sini nih. Yang bagian kedua itu ada PWM, PID, INT16, 0, itu tuh fungsinya apa sih? Nah, fungsinya itu sebagai pembaca sensor dan kalkulasi kecepatan. Yang dimana dari kalkulasi kecepatan ini, nah kalkulasi kecepatan ini, blok diagram ini berfungsi sebagai input sistem paling atas. Nah, dalam pembacaan data mentah dari Arduino atau dari encoder Arduino, dari pin 2, serta dari pin 3-nya. Lalu dilanjut, kemudian blok-blok ini tuh berfungsi sebagai pembanding dengan data sebelumnya menggunakan blok-blok unit delay berupa Z-1. Nah, ini bisa kita nih. Selanjutnya untuk mendapatkan selisihnya juga dibentuk dengan delta encoder. Nah, pada bagian tengah ini akan mendapatkan eh, waktu yang sama terhadap clock untuk mendapatkan selisih waktu dengan durasi sampling atau delta time yang terakhir. Nah, pada bagian blok bawah akan menjadi nilai dalam perubahan bentuk dengan perubahan yang dihasilkan oleh kecepatan speed. Lalu, pada gambar ini juga bisa kita lihat nih pada blok-blok ini, penggerak motor dan filter sinyal. Nah, pada gambar ini juga berfungsi sebagai sebuah pemrosesan dari blok ini tuh. Sebuah pemrosesan berupa logika, motor, dan driver blok H. Nah, di mana dari blok ini akan menerima sinyal kontrol PWM atau PID dengan menentukan arah putaran maju atau mundurnya. Di mana dari kedua blok ini akan menentukan bagaimana algoritma low pass filter dari blok ini yang berfungsi sebagai penghalus data mentah dari encoder ke delta encoder dengan menggunakan rules Morse koefisien dalam tujuan pembuatan agar menghilangkan noise atau gangguan sinyal. Lalu selanjutnya bisa kita lihat di sini pada gambar ketiga, ini lumayan sangat rumit namun ya, kita bahas saja ya. Yang pertama itu pada bagian atas sendiri dari fungsi-fungsi blok di atas. Yang pertama itu ada sensor perhitungan kecepatan dasar yang dimana blok ini nih berfungsi sebagai tahap akuisisi data yang dimana pada bagian dari blok atas ini berfungsi sebagai pembaca sinyal pin yang terhubung kepada Arduino dengan pin 2 dan 3 dengan terhubungnya kepada sensor encoder juga. Selanjutnya sinyal ini kemudian diproses pada unit delay. Nah, delay pada unit delay yang digunakan sebagai pembanding sinyal saat ini dengan nilai sebelumnya, sehingga akan mendapatkan selisih jarak atau delta encodernya. Lalu pada bagian tengah, terhadap waktu akan pada bagian tengah merupakan operasi matematika dengan pembagian dan di mana perubahan posisi dibagi dengan nilai perubahan untuk menghasilkan nilai kecepatan mentah. Nah, pada gambar selanjutnya itu akan dibahas berupa delta encodernya, filternya, dan speednya itu dari mana. Nah, pada bagian yang kedua ini, logika driver dan motor sinyal berfungsi sebagai pemrosesan sinyal atau output serta filtering. Nah, pada bagian atas yang membedakannya itu, blok di atas untuk mengatur putaran motor, sinyal kontrol, PID, dan direct nilainya. Dan misalnya nilai yang dikirim itu pada pin 5, jika negatif akan lebih dari 0. Maka sinyal dibalik akan positif dan akan dikali dengan 0 juga. Lalu dikirim lagi ke pin 6. Selanjutnya pada bagian bawah berfungsi sebagai algoritma low pass filter yang dimana blok ini nih berfungsi sebagai sinyal yang merisik atau menghilangkan noise dari encoder dengan menggabungkan sebagian data berupa alpha raw speed filtered atau dengan bagian alpha 1 dikurangi alpha speed. Lalu pada gambar terakhir itu ada beberapa
Kontrol utama PID merupakan pengubahan nilai target kecepatan seperti set point dan koefisien filter. Nah, pada bagian tengah ada bagian closed loop-nya juga. Sistem ini adalah inti sebagai kendali dari nilai set point jika nilai kecepatan aktual atau speed mendapatkan error. Lalu pada bagian sebelah kanan merupakan bagian scope yang berfungsi sebagai layar hitam atau display kotak yang akan menampilkan hasil outputnya.